Pemirsa Kota Tangerang Selatan di Banten bersiap menyambut new normal. Iya, dan untuk memberdayakan warga yang terkena dampak pandemi, Polri dan TNI bersama pemerintah kota membentuk Kampung Jawara yang artinya jaga kesehatan, warga aman, religius, dan sejahtera. Kampung Jawara ini menjadi ajang dalam membentuk pola hidup gotong royong dalam memberdayakan roda perekonomian warga. Lokasinya ada di Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara. Kampung Marga Jaya ini disulap menjadi Kampung Jawara karena terdapat 6 item jawara yang dapat memberdayakan masyarakatnya. Ya, 6 item tersebut yakni jawara ekonomi sosial, jawara edukasi, jawara kesehatan dan rohani, jawara demokrasi, jawara informasi dan kreatif, serta jawara keamanan. Sistemnya dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Dengan diciptakannya Kampung Jawara ini, berbagai peraturan dalam penerapan disiplin protokol kesehatan berjalan dengan baik. Kalau masih kecil begini nggak usah disebar banyak-banyak Pak, sudah habis dulu. Habis 4 hari nih. Ini 4 hari. Nah, dari namanya saja sudah cukup unik ya, Jawara. Lalu bagaimana tanggapan dari warga Kampung Jawara ini? Iya, langsung kita lihat ini dia tanggapannya. Bangga banget kita rasanya Pak, kita diperhatikan sama pemerintah. Karena begitu ininya Jawara ini kita bisa kerjasama, gotong royong. Pokoknya bangga lah Pak, masyarakat kita Pak. Menurut saya itu bagus sekali Pak. Masalahnya ya satu, perkembangan ekonomi, kedua, kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kebersihan terutama Pak. Untuk lingkungan, gitu. Oh, kalau untuk lingkungan itu ya positif sekali Pak. Sangat positif Pak ya? Sangat positif. Nah, pertanyaannya juga adalah apakah di Kampung Jawara ini memang ada jawara atau pendekarnya? Ya, kita langsung saja tanya dengan Kapolsek Serpong yang juga pembina Kampung Jawara, ada AKP Suprianto dan juga Pak RW sekaligus Ketua Posko Kampung Jawara Pak Haidir. Selamat siang Pak Haidir, Pak Suprianto. Selamat siang. Selamat siang Mbak Pipi, selamat siang Mbak Naila. Ya, saya ingin ke Pak Suprianto dulu ya, pertanyaan Vivi dan saya. Kenapa sih Pak namanya Jawara? Emang ada pendekarnya atau kayak gimana sih? Baik, terima kasih Mbak Pipi, terima kasih Mbak Naila. Selamat siang para pemirsa Metro TV. Memang nama Jawara ini kami ambil sesuai dengan kearifan lokal di warga Tangerang, di mana nama Jawara adalah pendekar yang memang banyak ada di wilayah Tangerang ini. Namun demikian, kami mengambil terminologi kata Jawara tersebut. Kami mengartikannya seperti yang disebutkan tadi di awal, yaitu jaga kesehatan, religius, kemudian dan sebagainya tadi sudah kita sebutkan di awal. Maka Jawara tersebut menjadi ikon dari kota Tangerang Selatan, di mana 4 item tersebut kami menjabarkan kembali menjadi 6 jawara yang menjadi fokus utama. Di antaranya yaitu adanya jawara edukasi, kemudian yang kedua jawara sosial ekonomi, kemudian yang ketiga jawara kesehatan jasmani rohani, kemudian ada jawara keamanan, jawara informasi dan kreativitas, dan terakhir adalah jawara demokrasi. Demikian, Mbak. Iya, baik Pak Suprianto. Tapi siapa yang punya ide awal tentang konsep Jawara ini? Inisiatifnya dari siapa nih, Pak Suprianto? Sejak adanya pandemi COVID-19 di negara kita ini, Tangerang Selatan tentunya telah memperlakukan beberapa protokol kesehatan dengan PSBB-nya dimulai dari tahap pertama sampai dengan saat ini Tangerang Selatan masih memberlakukan PSBB di tahap yang kelima. Pada saat PSBB di tahap awal ini, warga di daerah Kampung Marga Jaya ini mereka berinisiatif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara warga bergotong royong untuk menjaga kesehatan terutama kebersihan yang ada di kampung mereka sendiri. Tentunya imbas daripada COVID-19 ini sangat dirasakan oleh warga Marga Jaya ini, diantaranya yaitu ada beberapa warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja sampai dengan dirumahkannya. Namun demikian, dari gotong royong dari warga tersebut, sehingga ekonomi yang ada di kampung Marga Jaya ini tetap
beraktivitas seperti biasa, tentunya dengan COVID-19, protokol COVID-19, sehingga mereka bisa bertahan. Demikian, Mbak. Jadi dari warga, oleh warga, dan untuk warga ya Pak Supriyanto. Saya ingin ke Pak Haidir. Pak, tadi dijelaskan Pak Supriyanto ada 6 aspek yang menjadi fokus atau target dari Kampung Jawara ini. Nah, tapi konkretnya apa saja sih yang sudah dijalankan, Pak Haidir? Selamat siang Mbak Pipi, Mbak Alia. Jadi konsep masyarakat kami, terutama untuk ketahanan pangan, kami sudah berusaha di bidang budidaya lele yang sudah kami kembangkan sejak pertengahan 2016. Dan juga pertanian sistem hidroponik yang sudah kita berdayakan dari pertengahan 2019. Dan untuk ketahanan pangan masyarakat sendiri, kami membuat program jimpitan dari masyarakat, yaitu kami kumpulkan bahan-bahan pangan berupa beras, indomie, telur dan lain-lain yang nanti akan kami simpan di lumbung pangan kami dan kemudian kami distribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi di COVID-19 ini. Gitu, Mbak. Pak Haidir, dari berbagai program Jawara yang ada, yang mulai diterapkan, program mana yang paling mendapat respon positif dari warga, Pak Haidir? Dari program kegiatan ekonomi yang kami kembangkan, budidaya lele dan hidroponik, alhamdulillah mendapat respon yang positif dari masyarakat kami. Dalam arti bahwa banyak yang mendapatkan manfaat atau dalam arti banyak yang berpartisipasi dan mengimplementasikan budaya lele maupun hidroponik? Yang pertama, banyak mengimplementasikan sistem hidroponik yang kita kembangkan. Mereka memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang sempit dan menggunakan menanam mereka dengan pertanian sistem hidroponik. Kemudian juga dari pekerja-pekerja yang kita berdayakan adalah masyarakat kami yang kebetulan mereka juga terdampak secara ekonomi, dirumahkan dan di PHK di tempat kerja mereka. Itu, Mbak. Baik, tadi mohon maaf, tadi saya bilangnya membudayakan, maksudnya membudidayakan lele begitu ya. Kalau ke Pak Supriyanto, bentuk kerjasama yang paling efektif antara teman-teman kepolisian dengan warga itu seperti apa bentuknya, Pak? Ya, tentunya kami tidak sendiri di sini, Mbak. Artinya kami di sini bekerja sama juga didukung penuh oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, berikut dengan unsur dari TNI, dalam hal ini Koramil Serpong. Kami semua bekerja sama stakeholder tersebut yang ada di wilayah Serpong maupun Serpong Utara ini untuk sama-sama membantu warga yang terkena langsung dari pandemi COVID-19. Tentunya harapan kami dengan adanya program Kampung Jawara ini, warga bisa tetap bertahan dan warga bisa tetap beraktivitas seperti biasa, tentunya dengan penggunaan protokol COVID-19 sehingga COVID-19 tidak menjangkit ke Kampung Margajaya ini. Baik, Pak Supriyanto tadi sudah dijelaskan dari aspek kesehatan, kemudian Pak Haidir juga tadi bilang dari aspek perekonomian untuk membantu menggerakkan warga. Bagaimana dengan aspek-aspek lainnya seperti aspek demokrasi? Nah, ini penjelasannya bagaimana, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Kenapa kami memasukkan aspek Jawara demokrasi dalam hal Kampung Jawara ini? Karena Tangerang Selatan salah satu wilayah yang nantinya akan dilaksanakan pilkada secara serentak. Di mana tahapan pilkada tersebut sudah dimulai di awal bulan Juni, di bulan ini. Kemudian nanti puncaknya adalah di bulan Desember. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi warganya dalam hal nanti proses demokrasi yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Salah satunya adalah di Kampung Margajaya ini. Tugasnya adalah petugas yang ada di Jawara Demokrasi ini, mereka akan berkoordinasi dengan Panwaslur maupun PPS, memberikan edukasi kepada warga Kampung Margajaya, tentunya yang berkaitan dengan demokrasi sampai dengan nanti proses pemilihan. Ada beberapa kriteria atau protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh KPU dalam hal ini untuk pemilihan kepala daerah. Salah satunya ada di Serpong Utara ini. Tugasnya nanti para petugas Jawara Demokrasi ini akan mensosialisasikan peraturan-peraturan KPU tersebut kepada warga dalam hal nanti pemilihannya. Berikut juga nanti sebagai cooling system. Artinya mereka untuk menciptakan pemilu kada yang aman dan damai di wilayah Margajaya ini sehingga tidak terjadi konflik sosial yang nantinya akan berpengaruh terhadap keamanan di wilayah ini.
Baik, Pak Haidir, ini sudah berapa banyak hasil ternak yang sudah bisa dinikmati oleh warga dan juga hasil berkebunnya? Beri kami gambaran, Pak. Kebetulan kalau untuk budidaya lele ini sudah kita kembangkan sejak 2016 dan kami kebetulan mendapat bantuan dari CSR PT Indakiat dan kita kembangkan dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Kalau hasil dari masyarakat yaitu masyarakat bisa kita berdayakan, kita bisa pekerjakan di lokasi budidaya lele ini. Kemudian untuk hidroponik, kita juga memberikan edukasi tentang pengetahuan hidroponik kepada masyarakat kita. Dan hasil panen pun mereka bisa merasakan, mereka bisa membeli langsung ke kebun hidroponik kita. Dan yang lebih utama lagi bahwa masyarakat kami juga bisa meniru sistem hidroponik yang kami sudah terapkan, mereka bisa belajar secara langsung kepada kami. Itu, Mbak. Terakhir saya ingin ke Pak Supriyanto. Pak, sudah ada 7 kampung jawara hingga saat ini. Rencana ke depannya, Pak, adakah untuk memperluas area kampung jawara ke daerah-daerah lainnya seperti apa? Baik, terima kasih. Tentunya 7 kampung jawara tersebut ini merupakan prototipe di masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Melalui Polres, tentunya kami nanti akan tetap berupaya untuk melahirkan kampung-kampung jawara yang lainnya, di mana kami di sini menyasar atau kami mentargetkan di setiap RW tersebut yang ada di wilayah Tangerang Selatan, tentunya ada kampung jawara. Jika seluruh RW yang ada di wilayah Tangerang Selatan ini bisa menerapkan protokol kesehatan dengan konsep kampung jawara dan 6 fokus utama tadi, insya Allah kita akan melalui pandemi COVID-19 ini dengan percepatannya sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali di luar sana, tentunya dengan pola hidup sehat. Demikian, Mbak. Itu juga yang menjadi harapan dari kita bersama. Semoga semakin banyak kampung-kampung jawara lainnya di Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Supriyanto, Pak Haidir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline.